akan ke salah satu peternak terbesar di Wonosobo ya. Ya, lo teksturnya lebih tebal ya. Loh. Subscribe di channel Juragan Niko. Udah? Halo sobat kelinci, bertemu lagi dengan Juragan Niko. Kali ini kita akan ke salah satu peternak terbesar di Wonosobo. Jadi ini salah satu peternak Azolla yang besar di wilayah Wonosobo ya, Wonosobo, Jawa Tengah. Itu untuk populasinya melebihi 50 ekor ya. Jadi untuk lokasi itu ada di Logandeng, di Longkrang, Wonosobo. Itu dekat dengan itu ya, alun-alun. Dekat alun-alun itu tinggal lurus saja ke arah Dieng, nanti kanan jalan ada Logandeng Rabbit Farm. Nah, kita masuk ya, ini lokasinya. Ini masih masuk lewat itu ya, samping tokonya. Langsung masuk aja. Teman-teman. 1, 2, 3. Oke, ini kita masuk. Nah, ini tak sampai di kandangnya. Cuman nggak ada orangnya. Nah, ini kelincinya ya. Ini kelincinya, kandangnya. Kita bilang kalau menurut saya yang paling bersih dan kering. Ini juga untuk udaranya masuk ya, dingin. Itu kebetulan ini namanya dengan Mas Aswar itu New Zealand White semua ya. Nah, ada beberapa sih New Zealand, katakan New Zealand, mungkin berapa nih besaran kan? Ini besar. Ini. Itu di Jalan Dieng nomor 6 Wonosobo. Kelinci prospek show. Ini kelinci sultan di peternak Wonosobo. Oke, tuh. Ya, lo teksturnya lebih tebal ya. Bulunya lebih halus toh, bundar toh teksturnya. Jadi untuk harga sudah jutaan ya. Juta untuk nominal, nanti nanya ke Bos Aswar ya. Jadi ini ada nomor di bawah ini nanti ya. New Zealand White ini udah dengan tato ini A27RP ya. Yes, gede nih. Ini kelinci berkualitas dan prospek ya. Ini memang teksturnya berbeda nih. Ini bulat no. Untuk bobot juga 5 bulan 4 kilo. Coba bayangkan 5 bulan 4 kilo bisa bobot 5 kilo mungkin di usia dewasa, calon-calon besar ya. Kayak orang Jawa bilang ada anorga rupa nah. Nah, ini kandang dari Mas Aswar ya. Gede-gede ini. Z 11 RP. Anak pertama durasi jantan, layu nang Karangkobar. Anak keluru jantan, melayu neng Menung Banjar. Tadian Anjat black. Wah, tuh. pengen Dua ini
Ya, dengan bersama saya Mr. Tekno. Oh. Oh, dari Klaten. Dari Muntilan ya. Moon Island ya. Jalan-jalan ke Logandeng Rabbit Farm. Mr. Timur. Jadi, jas ini. Mau ambil berapa Pak Tekno ini untuk NZ-nya ini rencana? Pasang. Jadi kenapa harga kelinci NZ Pure itu mahal? Karena kualitas ya, dari segi kualitas dari bobot, lalu untuk bulu juga ya, dia berbeda. Oke. Ya, sekarang kita dengan Mas Aswar ya. Mas Aswar ini salah satu peternak terbesar di Wonosobo. Itu lokasinya di mana? Kalau lokasi di tepatnya di Wonosobo Kota, Jalan Dieng nomor 6. Terus kampungnya Lokrang, RT 1 RW 15. Acara ancernya depan fotokopi depan Radio Purnama CD, samping fotokopi Logandeng. Jadi ini lokasi Logandeng Rabbit Farm ya. Nama farmnya juga Logandeng Rabbit Farm. Untuk di depan tadi menyediakan perlengkapan ya. Ya, kalau toko menyediakan pakan, terus perlengkapan dari nipel, nipel kotri, terus obat-obatan, macam-macam. Terus ada juga jamu juga ada. Yang kita sediakan jamu Rabbit Hill juga ada. Terus obat-obatan dari obat kembung, obat mencret, birahi, obat birahi juga ada. Jadi untuk sobat-sobat kelinci area Wonosobo bisa merapat jika ingin membeli perlengkapan obat-obatan, itu sangat lengkap ya di sini. Apalagi lokasinya sungguh strategis ya di sini. Lalu sebelum masuk itu bisa cerita-cerita bentar itu awal mulanya kok kena kelinci panjang. Awal mulanya itu kan selesai kuliah itu kan saya kerja dulu 2 tahun di Sulawesi Utara, Manado tepatnya, di peternakan kuda. Terus resign, setelah resign di akhir bulan November 2019 itu tertariklah ke kelinci, akhirnya mulai ternak kelinci. Tahun 2019. Terus dari 2019 itu di 2020 pertengahan itu tiba-tiba ya ada rezeki, nggak terduga juga dapat rezeki, akhirnya bangun kandang yang sekarang. Dulu kandangnya hanya kecil, sekarang ya alhamdulillah kandang udah mulai pelebaran terus. Wah, ini kandang siapan pembesaran ini. Terus dulu kan kandang masih pakai kayu, masih pakai bambu. Sekarang ya alhamdulillah pakai galvanis, karena dihitung-hitung juga kalau pakai galvanis itu kan investasinya jangka panjang. Kalau hanya pakai bambu, pakai kayu itu kan paling 2-3 tahun udah hancur. Kalau pakai galvanis kan 45 tahun itu kan masih aman. Lebih awet ya. Ya lebih awet. Ya memang di awal modal memang besar, cuman kan jangka panjangnya lebih banyak, lebih panjang gitu. Kalau dihitung-hitung lebih hemat ya. Lebih hemat daripada yang pakai kayu. Daripada dulu itu kan pakai kayu kan sering dandan kandang. Sekarang ya udah nggak pernah lah namanya dandan kandang. Paling ya cuma benerin tempat minum, paling kayak gitu. Udah nggak mainan palu juga sekarang seperti itu. Di sini memelihara jenis Kalau kelinci saya fokusnya di New Zealand White ya. New Zealand White, tapi kemungkinan besar nanti akan main juga di New Zealand warna, entah di Broken atau di yang lain ya gitu. Nanti arah kedepannya tetap main warna juga ya. Ada juga rek, cuman rek itu hanya ya sebatas warna-warna di kandang, bukan fokus utamanya. Fokus utamanya tetap New Zealand.
Nah, untuk ukuran kandang ini kan kok nggak L ya ini. Ukuran kandangnya nge-L. Jadi ukuran kandangnya itu lebarnya 3 meter semua, cuma panjangnya ini sekitar 20-an meter. Kalau di total ya. Ya kalau di total sekitar 20-an meter. 3 kali 20. Kalau kandang mungkin muat sekitar 200-an hul kalau buat kandang semua. Itu kemungkinan besar 200 hul itu masih muat ya gitu. Sangat. Ini kan baru sekitar 100, rencana masih mau tambah lagi. Waduh. Mau tambah terus kan sampai ya kiranya sampai kandang area kandang ini udah full baru stop buat kandang lagi. Ya, kandangnya situ juga ada. Sini juga ada kandangnya. Masuk. Nah, kandangnya baru proses. Ini kandang baru proses. Dulu kandangnya awal mula di sana. Terus ada rezeki bangun sini. Sekarang sini udah ke namanya udah ke tertata, bangun sana juga. Ini masih proyek masih panjang ini. Kisaran masih 50-an hol lagi lebih lah masih banyak. Ini baru nangka. Total sekarang kelinci nih. Oh, total kelinci sekarang nggak pernah tak hitung ya. 50 Mungkin lebih. 50 lebih. Kalau indukan cuma 15 induk. Cuman kalau sama anak kan ya mungkin sekitar itu. Sekitar 50-an lah. Memang nggak mengarah ke banyaknya. Memang tidak mengarah ke banyaknya jumlah induk sih. Yang jelas kalau saya mikirnya yang jelas sapian bisa masuk kandang semua tanpa uyel-uyelan, tanpa satu kandang 2 ekor kayak gitu kan kasihan nanti rebutan pakannya. Jadi kalau bisa ya sapian itu satu kandang. Jadi pakannya juga terkontrol, kesehatannya juga terkontrol kan. Kalau sendiri-sendiri kan dari segi kalau misal ada penyakit gudik kayak gitu kan lebih gampang penanganannya daripada yang apa namanya yang bareng-bareng. Kalau bareng-bareng kan satu kena bisa kena semua, jadi repot lah kalau kayak gitu. Rencananya seperti itu, jadi satu kandang ya 1 ekor. Cuma kalau indukan paling mentok-mentok 20 indukan nanti ke depannya. 20 induk. Ya. 20 induk berarti kalau anaknya 1 induk 5 ya mungkin udah segitu. Makanya kan ya perlu dihitung-hitung lagi kayak gitu kan, nggak bisa asal langsung ternak kayak gitu kan, kita harus ngitung. Saya lebih baik kandang kosong buat persiapan daripada kandang penuh bingung kelincinya mau taruh mana. Mending kandangnya kosong kayak gitu aja. Iya betul. Nah ini mau nanya tentang, ini kan kelincinya anjat, ini pure semua apa? Wah. Ya ini kan kalau sekarang masih ada indukan BC itu masih ada. Tapi kalau sekarang hampir 75% pure semua. Pure semua. Kalau indukan hampir pure semua. Pure semua ya. Jadi emang fokusnya ke depan menjaga kualitas pure ya. Menjaga pure, cuman ya namanya pure kan tetap ada kualitas. Kita nggak bisa namanya pure terus dianggap bagus semua, itu kan nggak bisa. Tetap seleksi nanti seleksi di kandang masing-masing lah. Meski walaupun pure tetap ada final stock ya. Ada yang final stock ya. Kalau memang pure dia nggak masuk ke kualitas ya kenapa kita harus pelihara lama-lama. Kita cukup sampai 3 bulan bobot 2,3-2,5 kilo itu ya udah didagingkan aja, daripada ngasih makan terus-terusan, daripada kita makan terus-terusan kan repot. Nah ini untuk jantannya itu Jantan besar-besar utamanya ini. Jantan utama. Ini jantan utamanya. Besar-besar ya. Ini dari Mas Septa, Magelang, Aryono Septa. Tuh. Gede-gede. Terus kalau ini dari Pak Hari Suharyanto, Pleret Bantul. Ini. Jadi untuk kualitas sudah terjamin ya. Sudah Seperti itu. Layanan yang sudah dapat dipertanggungjawabkan ya istilahnya. Ini bobotnya berapa Bang? Itu bobot paling sekitar 43.
Oh, 3 paling tahun. segitu bobotnya. Jantannya juga kepalanya besar. Karena kalau di sini pengalaman kalau jantan besar susah kawinnya, mending jagain ya, walaupun jantannya nggak terlalu besar tapi dia ngawinnya bagus terus hasil anaknya bagus. Yang penting lancar Ya, ya. yang penting lancar produksi. Lancar. Karena ya itu sih belum tentu jantan besar, belum tentu susah kawin, itu belum tentu. Cuman kan di sini pun punya jantan besar pun sampai 4,8 pun tapi ngawinnya pun susah. 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 Itu pun sekarang didietkan udah 4,5 kilo sekarang. Ya karena Diet gimana? kelinci Karena bisa ngawin diet. aja kadang udah mentiung ke tengah kayak gitu. Betinanya Udah capek dulu. iya, betinanya dinaikin pun udah nggak mau naik karena terlalu berat jantannya. Jadi memang pengaruh ya. Ya, makanya sih belum tentu. Ada yang teman-teman yang jantannya besar sampai 4,5, 4,8, 4,9 sampai 5 kilo ada. Cuman kan kalau saya pribadi di kandang saya pribadi kalau jantan segitu tuh terlalu besar. Ya itu pengalaman aja yang kejadian Over, di sini over. Betinanya nggak mau naik. Nah, Cuman ya sekarang didietkan sih, semoga aja besok udah mau ngawin lagi. Sekarang posisi lagi molting. wah itu. Wah, ini sapiannya tak ready banyak ini. Sapian-sapian Sapian. bulan depan itu banyak itu nyampe sekitar 20-an ekor. Ya kalau pemula itu gimana, lebih baik dia untuk NZ itu ke BC lokal apa langsung? Kalau saran saya kalau pemula mainlah di BC tapi cari yang benar-benar, jangan sampai cari yang tipu-tipu lah, kan banyak yang tipu-tipu kadang sebut BC ternyata anakan dari BC kali BC, sedangkan kan BC itu kan pasti ada bapaknya pure, kalau nggak bapaknya pure pokoknya salah satunya pure, jadi ketemunya back cross. Kalau BC kali BC ya final stock Final stop Ya. ya untuk daging. ya, final stock. Cuman ya tidak menutup kemungkinan BC kali BC bagus, cuman kan kalau secara ilmu kan BC kali BC itu kan final stock, jadi nggak bisa di ini lagi. Terus untuk jantan lebih baik pure ya walaupun Jantan non-fat ya. ya jantan lebih baik pure walaupun non fat, cuman ya itu kita harus pintar-pintar jeli nyari yang pure non fat itu benar-benar pure, bukan asal-asalan pure kayak gitu. Iya walaupun ya harganya mesti diangkat Ya, juta ya. harganya harus diangkat juta. Diangkat juta cuman kan semua kembali ke nganu ya, Ya, kualitas ya, ya. kembali ke kualitas. Jadi itu Ya kalau mau beli di musim sekarang sih nggak mahal-mahal banget, paling iya harganya juga di bawah standar, bawah standar lama. lama. Cuman ya kalau bisa ya saran saya kalau memang mau beli ini tuh belajar dulu lah, Iya. jangan asal langsung beli nanti ketipu malah jadi keluar-keluar seperti itu. Dan kalau beli jangan indukan 20 ekor Ya. ya. Bahaya. Mending bertahap, Iya. mending bertahap. Bertahap 3 betina 1 jantan Ah. apa sepasang dulu lah ya. Kalau enggak sepasang dulu. Tapi biasanya gini, kalau beli itu jangan beli, kalau saran saya jangan beli sapian karena kemungkinan besar cepat bosen. Kalau beli kelinci di usia 2-3 bulan itu kan kita kan masih nunggu sampai dia siap kawin, itu kan kita masih nunggu. Nunggunya dalam artian kan kita masih nunggu 3-4 bulan kan. Baru bisa dikawinkan, itu bisa bosen kok seperti itu. Makanya kalau saran saya beli yang sudah indukan walaupun harganya, tapi ini kan tetap nanti kalau indukan itu beranak kan kita seneng lihatnya. Langsung ada kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri. Oh, aku tuku kelinci iso nganti mana, anak iso nganti gede kayak gitu kan. Langsung banyak Ya, langsung banyak kayak gitu. Itu pasti ada kepuasan sendiri. Tapi kalau belinya sapian kadang ya itu kalau bukan tanganan orang yang suka ternak pasti cepat bosan karena seperti itu. Tapi kalau belinya udah indukan bisa siap produksi kayak gitu malah banyak bertahannya kok seperti itu. Dan biasanya kan sekarang musim sering hujan ya, hampir setiap hari hujan. Itu cara orang Jawa ngawekannya, antisipasi ya. Kalau di kandang sini biasanya cuma 2 hari sekali pakai jamu Jamu terus. jamu ya? kelinci terus.
Ya kan di sini kan kandang kan juga nggak bau kan, Iya betul. kandang kan nggak bau. Ya itu karena antisipasinya pakai itu jamuan itu. Jadi emang jamu harus rutin pemberiannya. Jamu rutin 2 hari sekali itu saya kasih terus. Buat stamina lah, jaga ke apa, ke badannya kelinci seperti apa gitu. Saya paling seperti itu. Terus kalau vitamin itu 1 bulan sekali, pasti 1 bulan sekali. Biasanya suntik, Injek. pakainya injek, disuntik. Cuman kalau yang ini yang apa 2 hari sekali ya jamu itu. Jamu memang harus rutin. Ya. Terus seminggu sekali daun pepaya. Daun pepaya. Kalau bisa sih seminggu 2 kali, tapi kalau di sini karena saya di daerah kota susah nyarinya daun pepaya, jadi ya seminggu 2 kali. Seminggu sekali paling. Seminggu sekali. Bukan sampai 2 kali. Karena susah nyarinya. Dan ini untuk perbedaan ya, biasanya kan orang mau beli itu mesti ngawekan itu. Ini kelinci pure, ini kelinci BC, itu perbedaannya di mana? Ya kalau jelas kan pure kan apa namanya, yang jelas kan kalau ini kan punya pedigree kan. Asli nih. Ya kalau aslinya kan punya pedigree. Jadi ada Punya surat. pedigree, jadi sebenarnya ya kalau kelinci BC pun bisa dibuat pedigree, tapi kan harus berapa keturunan dulu. Betul. Cuman kan kalau pure itu kan dari sananya kan kebanyakan kan yang berpedigree itu kan pure itu. Terus apa nama, pure itu kebanyakan bulunya lebih halus daripada yang BC. Dan Terus pertumbuhan, kalau yang terjadi di sini pertumbuhan anakan pure dengan anakan BC itu cepat yang BC, cepat yang pure. Cepat yang pure. Pure itu 3 bulan bisa tembus 2,5 di sini loh ya. Ini ngomongin di sini 3 bulan itu bisa 2,5 kilo. Kok BC paling 2,1, 2,3 paling seperti itu. jadi memang mempengaruhi ya ketika Ya ada gen pengaruh lah, gen kayak gitu. Itu ada pengaruhnya. Sih nggak 100% pengaruh, cuman ada pengaruhnya gitu. Lalu itu kan Bapak NZ ya. Terus ini ada pertanyaan dari pemula-pemula, biasanya ternak kelinci itu harus ikut kemitraan atau tidak untuk saat ini? Ya kalau untuk saat ini kok saran saya Ikut ya. karena gimana kalau pemula kan belum tahu pasar, Betul. belum tahu cara buahnya seperti apa. Saran saya ikut dulu, nggak ketang ikut 1 tahun apa setengah tahun ikut dulu. Nanti sambil berjalan tahu pasarnya baru bisa Jadi bisa mandiri. Ya, bisa mandiri. Jadi secara nggak langsung itu kemitraan mengajarkan peternak kelinci muda Ya. itu untuk mandiri ya. Cuman ya saran saya itu kalau mau ikut bermitra harus ada tanda tangan di atas putih, jangan sampai cuma los-losan mitra, ikut mitra, ini enggak jelas. Itu kalau saran saya loh ya. Kalau yang lain sih monggo gimana. Kalau saran saya ya itu ada hitam di atas putih lah. Jadi memang untuk kemitraan secara nggak langsung membantu peternak pemula untuk mandiri ya. Ya intinya kalau kemitraan itu buat belajar lah. Buat belajar bagi para pemula cara pemasaran seperti apa, cara pemeliharaan kan nanti dibimbing. Jangan sampai ikut kemitraan nggak dibimbing sama yang mengadakan mitra itu. Kalau nggak dibimbing ya kasihan, ada trouble apanya nggak tahu cara ininya kan kasihan. Makanya kalau ini kan perlu namanya edukasi seperti apa. Oh kelinci mencet obatnya apa toh, kembung obatnya apa toh. Sharing-sharing di grup WhatsApp ya. Seperti itu, jangan sampai enggak. Jadi untuk wilayah sebenarnya Nico Revivan juga membuka kemitraan, itu kemitraan jenis New Zealand White itu 1 paket. Jadi caranya sangat mudah. Tinggal sobat-sobat kelinci atau peternak yang mau join itu membeli 1 paket 1 jantan pure dengan 5 betina BC. Itu nanti untuk final stock nanti akan diambil. Lalu untuk siapan betina dengan kriteria tertentu diambil, dan ada hitam di atas putih yang penting. Lalu untuk pakan menggunakan Azolafit atau Revofit. Itu untuk wilayah DIY ya, DIY dan sekitarnya juga bisa. Itu lagi untuk sedikit cerita mengenai New Zealand White ya.
tambahan aja. Oh, ya, tambahan. Kalau saran saya kalau beternak jangan terlalu perhitungan sama ternak. Nah, betul. Walaupun kita berhitung-hitung kita berbisnis dengan ternak, tapi jangan terlalu banyak menghitung. Oh, kelinci iki bobot semene pakane kudu semene. Kelinci iki bobot semene kudu pakan semene, itu jangan. Kalau itu pengalaman yang terjadi di saya gitu ya. Pengalaman yang terjadi saya dulu awal-awal ternak itu terlalu menghitung seperti itu. Tapi rezeki itu enggak jarang dapatnya kayak gitu loh. Malah kayak dibatasi ya, kayak kita membatasi ngasih makan kelinci. Nah, sekarang dengan model saya yang tak terapin di saya sekarang, karena itu misal kebutuhan kelinci berapa, tahu kan kebutuhannya kan 4% dari berat badan. Kita dihitung misal kelinci bobot 4 kilo, berarti 4%-nya kan 160. Betul. Nah, kita coba berikan kelinci itu dengan bobot 4 kilo itu 160 gram. 160 gram kok misal kurang, kita coba tambah lagi 20 gram. Jadi sekitar 180 gram. Nanti kok 180 gram kebanyakan nggak habis, kita kurangi. Jadi kita ambil tepatnya di mana. Jangan terus dilimitin. Misal kelinci kok, ini bobot 4 kilo hanya 160. 160 itu dilihat itu kurang enggak. Kalau lihat kurang atau enggaknya kan kita nambahin dulu. Kalau ditambah 20 gram kok kurang, kalau kelebihan kita kurangin. Kalau saya kasih 180 gram kok kurang, ya tambahin lagi sampai kiranya kelinci itu kenyang di mana. Jadi kalau menurut saya, yang pengalaman yang terjadi di saya, kalau bisa kelinci itu kenyang. Jadi itu pasti ada rezeki buat kita. Jangan sampai dibatasi. Apa malah ditakar Ya, segitu ditakar terus, segitu kasihan. terus. Kalau misal kok 4 kilo dikasih 160 kok kelebihan, ya dikurangi. Kita ngitungnya seperti itu. Jangan terus bobot 4 kilo 160 terus, sedangkan 160 itu ada yang kelebihan, ada yang kekurangan, kan kita nggak tahu kalau kita nggak mantau terus. Makanya caranya seperti itu. Kalau saya, yang pengalaman yang terjadi di saya seperti itu. Jadi ada rezekinya setelah saya pola pemberian pakannya seperti itu. Kalau awal-awal dulu yang pertama kali itu saya terlalu banyak menghitung, malah nggak ada rezeki di situ. Nah, setelah coba kayak gitu ya, kadang tiba-tiba ada orang WA, Mas ada ini enggak? Datang sendiri tanpa kita harus posting, ya, kayak gitu. Itu makanya kalau bisa ya pemberiannya seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak perhitungan. Kalau terlalu banyak perhitungan ya kita jamin ya sih gak bakal. Walaupun ini bisnis, cuman kalau bisnisnya, istilahnya bisnisnya terlalu dihitung ya hitungannya karo sing kuwasa wae. Betul. Hitungannya karo sing kuwasa wae, ora usah hitung-hitungan nganu ki ora perlu. Hitung-hitungannya karo sing kuwasa wae, sing kuwasa ngekei piro ya wis tampani gitu aja. Saya alhamdulillah ya, setiap bulan katanya beli pakan 10 sak dari kelinci sendiri, bukan 10 sak. Iya, sebulan kan paling kan 10 sak. Ya kalau ini ya 8 sampai 10 sak lah satu bulan itu. Seperempatan. Tergantung jumlah kelincinya. Paling segitu kan. Itu pun alhamdulillah ya ada terus rezeki di situ. Belum kan tambahan masih keluarga, biaya beli apa. Ya di situ ada terus rezeki. Makanya itu semenjak saya ternak kelinci dan sistem seperti ya ada aja. Selalu ada rezeki di situ. Jadi ada timbal baliknya. Ya, ada timbal baliknya. Ya itulah kuncinya di situ. Saya selalu ingat-ingat dosen saya itu namanya Pak Panjono, dosen Fakultas Peternakan UGM itu. Kalau berani ternak hewan apapun itu harus berani ngasih pakan. Gimana pun caranya harus berani ngasih pakan. Insya Allah di situ ada rezeki. Bahkan Pak Panjono itu pernah memarahi kakak tingkat saya itu karena melihara mencit gak dikasih makan. Mencit itu tikus putih gitu loh. Itu gak dikasih makan, itu dikata-katain kakak tingkat saya. Makanya dari situ saya belajar, dari Pak Panjono itu saya belajar. Oh, nek ternak kelinci ya piye-piye kudu gawe kelincine wareg. Bener. Enggak cuma kelinci, semua hewan. Gimana caranya peliharaan kita itu kenyang, jangan sampai kelaparan. Insya Allah kalau hewan kita kenyang itu pasti ada timbal baliknya ke kita. Entah seberapa.
pasti ada timbal baliknya, pasti ada jalan keluar lah. Misal kita kesusahan, ini insya Allah nanti ada jalan keluarnya seperti apa itu pasti ada. Oke, siap. Seperti itu aja saran Jadi dari saya. itu saran dan cerita dari Mas Aswar. Itu jangan lupa untuk sobat-sobat kelinci wilayah Wonosobo yang ingin mencari bibit, ya, bibit New Zealand White ya. New Zealand White dari pure itu ada. Lalu ada juga perlengkapan pakan, obat-obatan, jamu, wah, lengkap ya. Itu lokasinya sangat strategis di depan Radio Mongi City. Purnama City tadi. Radio Purnama City ya. Itu nanti ada pamfletnya itu ya. Lo gandeng Rapid. Farm. Lo gandeng rabbit. Itu. Ya pokoknya kalau mau belajar dengan saya, insya Allah saya Ya, bantu. untuk Bukan wilayah dalam Wonosobo. artian saya kemintar, bukan, tapi saya siap bantu. Kalau mau ada yang mau belajar bareng, juga Ya. sharing ilmu, saya siap. Siap. Oke. Seperti itu. Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe di channel Juragan Iko. Oke. See you di next episode. Bye.